Izin bertanya terkait Permenaker ya. Nomor M/6 HK 04/5/2025 tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen terkait usia. Sebenarnya apa dampak hukum apabila perusahaan tidak menjalankan anjuran tersebut atau bagaimana sebaiknya dalam menyikapi Permenaker tersebut? Baik, Permenaker atau SE ya itu ya. Surat edaran guys. Seingat saya munculnya awalnya surat edaran ya. Kalau sudah bentuknya peraturan menteri, biasanya di situ ada sanksinya, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dokumennya masih berbentuk surat edaran, maka itu lebih kepada himbauan. Daya paksanya gimana, Dan? Kalau masih surat edaran, biasanya nggak ada di situ daya paksa. Kecuali surat edaran itu dibuat dengan merefer kepada sebuah peraturan tertentu yang sudah memiliki daya paksa. Contoh, Konten surat edaran menurut Google ya. Oke. Yang nomor 6 tahun 2025. Iya. Oke, berarti bukan Permenaker ya, Bapak Ibu. Surat edaran. Surat edaran SE. Nah, apabila contoh tadi saya mau sebutkan surat edaran tentang THR misalkan, yang setiap tahun itu dibuat terus, itu kan sebenarnya hanya mengingatkan. Jadi bukan aturan baru, mengingatkan, dan itu reverse-nya adalah kepada peraturan perundangan yang sudah baku dan memiliki daya paksa, ada sanksi. Maka dia biasanya merujuk kepada peraturan ini, maka THR wajib diberikan tanggal bla 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 kan gitu. Nah, demikian juga ini kita lihat di surat edaran. Saya belum melihat isinya surat edarannya, tetapi kalau melihat judulnya, memang dalam peraturan perundangan kita hari ini tentang ketenagakerjaan itu belum mengatur secara detail tentang masalah usia. Ya, di sana mengenai usia dalam hukum ketenagakerjaan kita hanya bicara tentang dua hal atau dua keadaan usia. Di mana yang pertama adalah usia minimum bekerja yaitu 18 tahun. Yang kedua adalah usia pensiun. Di mana kalau untuk perusahaan swasta, perusahaan sendiri yang menentukan kapan usia pensiunnya. Ya, yang penting harus dibuat standar. Jadi hanya itu yang muncul. Bahwa dalam proses rekrutmen di situ paling hanya terikatnya sama kondisi usia minimum kerja 18 tahun. Ya. Nah, yang jadi sorotan di sini kan adalah masalah diskriminasi. Ini seingat saya kan yang jadi banyak isu itu kan karena dibutuhkan usia 25 sampai 30 misalkan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau belum 25 belum keren. Kalau udah lewat 30 sudah nggak keren kan gitu. Jadi yang dianggap keren dan cakap untuk bekerja di perusahaan tersebut hanya umur tertentu tadi 25 dan 30 tadi, 25 sampai 30 tadi. Ya. Nah, itu yang jadi sorotan. Karena surat edaran itu tidak merefer kepada sebuah peraturan perundangan yang memiliki daya paksa, maka yang saya pahami surat edaran ini lebih kepada himbauan, ya, himbauan kepada perusahaan. Yang saya dengar juga di media, kalau nggak salah satu dirjennya itu menyampaikan bahwa nanti ya akan dibuat permennya, peraturan menterinya baru akan dibuat kemudian. Nah, di dalam peraturan menteri itulah Bapak Ibu nanti baru kita bisa temukan sanksinya apa, ya, sanksinya apa. Karena memang nggak mudah untuk menjustifikasi bahwa menentukan usia dalam sebuah proses rekrutmen itu dianggap sebagai sebuah diskriminasi, itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Nggak mudah. Saya nggak bermaksud membela perusahaan atau teman-teman di HR yang membuat rentang usia dalam rekrutmen. Bukan bermaksud membela itu atau menyalahkan yang lain, bukan ya. Tetapi memang sebenarnya ada proses analisa dan ada justifikasinya. Kenapa sih di satu pekerjaan, ini yang benar ya idealnya, dalam sebuah pekerjaan dibutuhkan usia sekian sampai sekian, misalkan. Contoh, di perusahaan elektronik misalkan, perusahaan elektronik, komponen elektronik, jadi produknya kecil-kecil gitu ya, konektor terminal kecil gitu, kuku kelingking ini mungkin setengahnya gitu ya. Nah, produk itu harus dicek manual, pakai mata nih, pakai kaca pembesar dan sebagainya ya. Kemudian di pabrik-pabrik itu, mereka malah setelah melakukan kajian dan studi, diputuskan bahwa wanita itu lebih diutamakan untuk posisi pekerjaan quality. Jadi memeriksa kualitas produk tadi yang kecil-kecil tadi itu. Karena pertama lebih teliti. Kemudian studinya berikutnya menyatakan bahwa dalam rentang usia tertentu itu ketajaman mata dan fokus itu berada dalam kondisi paling prima. Maka mereka menentukan usia rentang tertentu, yaitu yang saya sebut tadi, usia 20 sampai 25 atau 20 sampai 30 misalkan seperti itu ya. Jadi itu berdasarkan studi bahwa di praktek ada yang di atas 30 tapi masih fokus, memang ada gitu. Cuman pada saat si perusahaan itu menentukan rentang usia itu, mereka bukan bermaksud melakukan diskriminasi, tapi memang ada studinya untuk lakukan. Itu yang ideal. Contoh berikutnya, ketentuan misalkan untuk menjadi pramugari, kalau nggak salah ya, setahu saya, tolong mungkin yang hadir bisa mengkoreksi saya kalau salah. Sejauh yang saya pahami, setelah mencapai usia tertentu, itu seorang pramugari tidak bisa lagi berada di pesawat. Dia turun ke training center kalau usianya udah 40 atau berapa gitu ya. Ini sudah nggak boleh lagi gitu. Sehingga hampir nggak ada ditemukan pramugari yang usianya udah 50.
udah nggak terbang lagi dia biasanya udah di ground, jadi udah di darat, jadi staff apa di darat, tiketing atau di airport dan sebagainya ya. Tapi dia sudah tidak di atas lagi. Nah, apakah batasan usia seperti itu patut dianggap sebagai diskriminasi? Kan begitu, itu jadi pertanyaan baliknya kan. Sehingga tidak sesederhana itu menyatakan diskriminasi. Maka saya cukup memahami apabila awalnya pemerintah memunculkan surat edaran. Kenapa? Karena pasti pemerintah membutuhkan studi lebih dalam, kajian lebih dalam, lebih detail, bagaimana menghitung atau menentukan, menjustifikasi sebuah lowongan kerja dianggap melakukan diskriminasi usia. Ya, jadi itu yang menurut saya sedang terjadi saat ini. Sehingga kalau ditanya bagaimana sebaiknya mensikapi ketentuan perundangan tersebut, ini surat edaran ya, bukan Permenaker. Jadi pastikan saja kalau kita ada di perusahaan, kita ada di HR, pastikan dalam setiap proses pengumuman lowongan kerja yang kita buat, semua poin-poin persyaratan tadi itu harus memiliki kajian, harus ada studinya. Jadi bukan sembarangan, bukan enaknya gini deh, enaknya gitu deh, itu nggak boleh. Ya, jadi harus ada studinya, harus ada dasarnya gitu loh. Harus ada alasannya kenapa kok menentukan ini harus wanita atau harus pria misalkan. Di warehouse misalkan, bagian loading unloading, pria umur 18 sampai 40 misalkan. Wah, ini para wanita kenapa tidak menyatakan bahwa ini diskriminasi? Emang wanita nggak bisa angkat-angkat barang kan gitu tuh pertanyaannya. Kok nggak ada yang mengklaim bahwa itu diskriminasi? Atau pria yang sudah usia 55, kenapa nggak mengklaim aku usia 55 emang udah nggak boleh angkat-angkat gitu kan? Ya. Seperti itu gitu. Jadi nggak sederhana kan? Kita bisa melihat di sini nggak sederhana menentukan ini diskriminasi atau tidak. Bukan karena ini tidak sesuai dengan mau kita maka langsung kita menyatakan bahwa ini diskriminasi. Tidak, bukan itu. Kita harus memahami cara berpikiran yang mengeluarkan bagaimana, apakah ada studinya atau tidak. Nah, jadi yang penting sebenarnya studinya tadi, pembuktiannya. Si perusahaan yang bersangkutan harus mampu membuktikan bahwa ketentuan mengenai usia ini memang memiliki kajian tertentu dan bisa dibuktikan bahwa memang usia inilah yang dibutuhkan, dan kalau di luar usia ini resikonya bagaimana dan sebagainya. Itu baru